Hai, happy Sunday. So hari ini aku mau sharing sesuatu lucu banget deh. Hari ini kan hari Minggu, jadi hari ini aku ke gereja pagi dan sorenya aku ada seminar dan dua-duanya membahas hal yang sama. So aku akan sharing ke kalian apa yang aku dapat. Jadi hari ini di gereja aku dapat tentang tujuan hidup. Jadi tujuan hidup kita itu harus lebih dari sekedar uang. Jadi nggak cuma uang, tapi lebih dari itu. Kita bisa berguna buat orang lain dan memenuhi panggilan Tuhan. Gimana sih cara memenuhi panggilan Tuhan? Caranya adalah kalian harus kenal dulu Tuhan yang jelas Tuhan yang kasih panggilannya ya. Jadi gimana kalian bisa tahu itu panggilan Tuhan kalau kalian sendiri nggak kenal Tuhannya? Misalnya gimana kita bisa kenal sama mama kita kalau kita nggak kenal bahkan suaranya, kita nggak kenal rupanya, kita nggak kenal karakternya, ya kan? So pertama adalah kita harus kenal dulu dengan Tuhannya. Cara gimana? Baca Alkitab tiap hari, terus kalian masa teduh, kalian berdoa, dan kalian aplikasiin firmannya. Alkitab itu kan isinya firman ya. Kalian aplikasiin apa yang sudah tertulis di sana ke kehidupan sehari-hari. Terus gimana caranya nih sampai pada rencana Tuhan? Caranya adalah segala sesuatu aku percaya itu nggak kebetulan. Jadi kalau kalian ada di satu titik, misalnya aku sekarang berada di satu titik, aku pembuat kue yang even aku nggak ada background kue sama sekali. Atau sekarang aku juga berprofesi sebagai entertainer. Even aku dulu itu adalah seorang yang pemalu dan gak mau tampil. Ya pokoknya gak kebayang sih. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup aku itu gak pernah aku bayangkan. Dan hal yang bikin kita bisa memenuhi panggilan kita yang emang gak terbayangkan itu, even aku ngomong di depan kalian kayak gini juga aku gak mau dan aku gak membayangkan untuk seperti ini gitu loh. Aku pengennya hidup tenang. Tidak berkoar-koar, mari kita tunjukkan melalui perbuatan saja gitu. Tapi Tuhan sudah taruh di dalam hati dan aku mundur terus kan gak boleh ya, dosa ya. Gimana nanti aku kalau ditolak Bapak? So ketika kita melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, terus kita udah ngelakuin firman setiap hari, itu bakal nuntun kita ke tujuan akhir kita, ke panggilan atau rencana Allah dalam hidup kita. Contohnya aku ada di sini sekarang untuk sharing ke kalian itu nggak pernah aku bayangkan, dan aku bisa sampai titik ini itu melewati aku yang sebagai seorang pemain sinetron, aku yang seorang tiba-tiba jadi petisier juga, pembuat kue. Itu melewati titik itu sampai aku akhirnya di sini, karena pada titik-titik itu bukan hanya pekerjaannya aja, tapi Tuhan memproses gimana aku ketemu orang, gimana aku mengaplikasikan karakter yang ada di dalam Alkitab ke dalam kehidupan sehari-hari, gimana aku menjalani Alkitab, dan akhirnya itu membuat aku semakin mengenal Tuhan yang tadinya aku tuh nggak peduli loh ya hidup. Even aku nggak kayak ya udah kita bikin baik, nggak usah terlalu peduli sama orang gitu. Ya udah yang penting kita nggak jahat, kita nggak peduli sama orang. But more than that, rencana Tuhan itu lebih dari itu. Kita harus bisa berdampak. Bukan cuma sekedar baik, tapi berdampak. So, kita lanjut ya. Nih ayatnya ya. Jadi di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap dari kita itu sudah pasti memiliki rencana Tuhan. Gak ada orang yang lahir plung. Pokoknya bahkan seperti apapun atau gak lengkap pun itu rencana Tuhan. Kayak Nick Vujicic ya, siapa namanya, yang motivator yang anggota tubuhnya gak lengkap, dia gak punya tangan, dia gak punya kaki, tapi dia bisa memotivasi hidup kita bahwa
aku aja yang gak lengkap, aku bisa hidup seperti ini. Itu juga rencana Tuhan buat orang-orang yang kok bisa kalian dengan badan lengkap tapi kalian tuh hidup kayak mau mati gitu loh. Ini aja yang hidup gak lengkap kayaknya butuh bantuan orang, dia bisa berusaha sekuat tenaga malah jadi bermanfaat, bukan nyusahin orang. Ayo, ada yang kesindir gak? Hidup lengkap ya, sehat, bahkan masih muda tapi kerjanya nyusahin orang terus. Ada nggak tuh ya kesindir deh sama orang yang nggak lengkap tapi bisa malah berguna buat orang lain. Jadi aku merasa kita bisa ngelewatin hal-hal yang berat itu ya emang karena Tuhan. Menurut kalian, kalau kita nggak punya pengharapan, nggak ada yang kita harapin gitu, nggak ada sesuatu yang baik, karena yang baik itu kan dari Tuhan ya. Kalau nggak ada sesuatu yang baik, apa yang kita harapin? Mungkin yang bikin orang zaman sekarang, gampang mati aja. Tapi mati kemana guys? Mati itu ke neraka. Di agama manapun tuh mati, bunuh diri itu ke neraka. Ya elah. Jadi jangan bunuh diri ya guys. Aku agak khawatir sih dengan isu belakangan ini. Kok banyak banget ya kasus bunuh diri. Kalian pikir bunuh diri itu selesai masalah? Ya enggak. Di api neraka emang enak ya kan. Makanya kita harus jalani hidup dengan berani. Dan kalau bisa ya, dan harus bisa sih, kalian harus berjuang di dunia ini. Semangat pokoknya sampai akhir supaya kalian bisa sesuai dengan panggilan kalian, bermanfaat, jadi apapun itu ya. Kalau kalian udah lakuin yang sebaiknya, misalnya kalian adalah seorang petugas bersih-bersih nih, sapu-sapu jalanan, tapi karena kalian kerjanya bagus, karakternya bagus, kita nggak pernah tahu loh, ternyata dia jadi menteri kebersihan di depannya. Kita nggak pernah tahu, karena banyak banget ya orang yang udah Tuhan taruh talenta, bakat yang di dalamnya, yang emang udah kan ada, Tuhan punya rencana nih dalam hidup kita. Jadi kita punya benih-benihnya. Nah, ketika bakat ini keluar di saat yang tepat, ketika kita melakukan hal yang terbaik gitu ya, kita nggak pernah tahu. Banyak kok orang yang nggak sekolah, nggak belajar ya, tapi jadi pengusaha sukses. Nah, itu adalah kayak bakat-bakat yang Tuhan taruh supaya kalian bisa berbuah di sana. So do the best, itu yang pertama, untuk memenuhi tujuan hidup atau panggilan Tuhan. Nah, ini ada ayatnya bahkan di Keluaran 35 ayat 35, ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan, seorang tukang pekerjaan, seorang ahli pekerjaan, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kismisi, dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Ya kan? Jadi keahlian-keahlian yang kalian dapat ini tuh bukan cuma-cuma, itu berkat dari Tuhan, manfaatin. Nah, sekarang aku mau cerita tentang seminar yang aku dapat tadi sore. Itu adalah seminar Bhinneka Tunggal Ika, dan pembicaranya itu adalah keluarga dari Bapak Ahok. Jadi di sana ada Civivi dan Ko Basuri, adik-adiknya Pak Ahok nih. Mereka tuh sharing cerita gimana mereka menghadapi ketika masa-masa, kalian tahu lah ya, masa-masa itu gitu. Ketika masa-masa itulah ya. Jadi mungkin yang takut itu adalah kalau misalnya zaman 48 yang takut adalah etnis Chinese. Kalau di masa itu, di saat itu adalah yang ketakutan terbesarnya itu adalah keluarganya Pak Ahok. Kok bisa sih mereka tuh sebenarnya kaya raya? Buat apa gitu mau masuk ke pemerintahan? Orang hidupnya aja udah nyaman, ada yang jadi dokter, pengacara, pengusaha, ya ngapain masuk ke pemerintahan? Bikin capek kan ngurusin orang sebenarnya. Dan bahkan kalau misalnya Pak Basuki mau gak usah berkarir bekerja di Indonesia, dia bisa pindah kok di negara lain, diterima dan malah diminta. Kenapa mau tetap untuk Indonesia?
karena mereka punya panggilan. Mereka punya panggilan di negeri ini, dan itu nggak akan bisa kalau itu nggak ditaruh oleh Tuhan. Itu trauma loh. Seseorang bisa sampai masuk penjara, seseorang bisa sampai di demo begitu banyak orang. Itu adalah salah satu panggilan Tuhan yang kita bisa lihat secara jelas gitu. Kalian jangan takut untuk menabur atau memenuhi panggilan yang kelihatannya kecil, karena hal kecil itu kita nggak pernah tahu ternyata bisa sangat berarti. Contoh ya, kalian kasih, ini kecil banget, dalam sebuah bahan makanan garam itu kecil banget, tapi kalau kalian kayak kasih bakal sejumput aja, kenapa rasanya asin banget, ya kan? Jadi kalian nggak pernah tahu, jangan ngeremehin tindakan kalian. Oh kayaknya peran aku kecil, no, gak ada peran yang kecil, karena satu dan yang lainnya itu saling berkolaborasi untuk memenuhi tujuan Tuhan. So jangan durhaka, semangat selalu sampai akhir hayat kita untuk hidup buat Tuhan. Semangat. Oke, God bless you.